Salam sehat. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 9? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Ibu, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai aspek kebahasaan teks tanggapan. Materi kita pada pagi hari ini, Kamis 21 Januari 2021 adalah mengenai aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur teks tanggapan. Nah, Ibu kilas balik sedikit ya. Ada itu berapa struktur teks tanggapan pada minggu yang lalu yang kita pelajari? Iya, ada 3. Nah, yang pertama itu adalah evaluasi, yang kedua adalah deskripsi teks, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, hari ini kita lanjutkan mengenai aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 38. KD 38 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang dibaca dan didengar. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami aspek kebahasaan teks tanggapan. Sekali lagi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami aspek kebahasaan dari teks tanggapan tersebut. Nah, baik anak-anak Ibu. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa-apa saja yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan teks tanggapan tersebut, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita, segala rencana kita, segala aktivitas kita sepanjang hari ini kepada Sang Pencipta kita lewat doa kita pada pagi hari ini. Untuk itu, anak-anak Ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, kalau strukturnya seperti di awal tadi sudah Ibu katakan, pada minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa struktur teks tanggapan itu ada 3, yaitu ada evaluasi, ada deskripsi teks, dan ada penegasan ulang. Nah, dan di sana pada saat Ibu menjelaskan minggu yang lalu mengenai struktur, di situ sudah langsung Ibu buat ke dalam contoh, ya.
seperti apa itu evaluasi, seperti apa itu deskripsi teks, dan seperti apa itu penegasan ulang. Nah, sekarang kita perhatikan aspek kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, adapun aspek kebahasaan teks tanggapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kalimat aktif. Kalimat aktif. Kalimat aktif. Nah, ketika kita di kelas 8, sebenarnya sudah Ibu singgung mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sekarang perhatikan kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang subjeknya. Sekali lagi, kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat kepada objek. Sekali lagi, kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat kepada objek. Nah, jadi kalimat aktif itu ya, bahwa subjeknya di situ berperan sebagai pelaku secara aktif. Nah, subjeknya berperan secara aktif melakukan suatu tindakan. Nah, sebagai contoh, Ibu buat contoh kalimatnya. Ayah sedang memperbaiki sepeda. Ayah sedang memperbaiki sepeda. Nah, ayah di situ berperan sebagai subjek, memperbaiki sebagai predikat, dan sepeda adalah sebagai objek. Tadi Bu katakan bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan secara aktif melakukan suatu tindakan. Nah, yang melakukan tindakan di situ siapa? Iya, ayah. Maka dia tadi menduduki posisi sebagai subjek di dalam kalimat tersebut. Nah, kalimat aktif ini nanti dibagi dua. Nah, tetapi di sini sengaja tidak Ibu tuliskan karena ada khusus nanti kita mempelajari lagi jenis kalimat aktif. Ya, kalimat aktif ini nanti dibagi dua. Ya, ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Nanti pada pertemuan berikutnya khusus kita membahas mengenai jenis kalimat aktif. Maka di sini hanya Ibu buat kalimat aktif, belum Ibu buat pembagiannya. Paham? Ya. Sekali lagi bahwa kalimat aktif ini dibagi dua. Ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Tetapi di sini belum Ibu jabarkan mengenai kalimat aktif transitif dan intransitif karena pada pertemuan berikutnya khusus kita membahas mengenai jenis kalimat aktif. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalimat deskriptif. Deskripsi, menggambarkan, ya. Paragraf deskripsi, paragraf yang menggambarkan. Deskriptif, menggambarkan, bukan menggambar, ya. Beda menggambar, beda menggambarkan, ya. Kalau menggambar ada objek yang kau gambar di situ. Kalau menggambarkan berarti kau menceritakan, ya. Kalimat deskriptif, deskripsi, menggambarkan, mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan, seperti itu. Nah, kalimat deskriptif itu sendiri merupakan kalimat yang berisi gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan mengenai karakteristik suatu benda atau keadaan, baik dalam hal fisik maupun dalam hal psikis. Sekali lagi, kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan mengenai karakteristik suatu benda atau keadaan, baik dalam hal fisik maupun psikis. Ya. Jadi di sana bahwa kalimat deskriptif itu menggambarkan, ya, memberikan gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan, baik itu mengenai karakteristik, berarti bentuknya dari suatu benda itu, maupun hal fisiknya, maupun hal psikisnya. Nah, artinya dari kalimat yang kamu buat, ya,
orang yang belum pernah melihat objek yang kamu deskripsikan, ya, yang kamu ceritakan, dia seolah-olah pernah melihat. Makanya dikatakan bahwa kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan. Dengan kata lain, apabila kamu mengambil suatu objek untuk kamu deskripsikan, ya, maka orang yang membaca kalimat yang kamu buat, walaupun dia belum pernah melihat objek itu secara langsung, tetapi dari kalimat yang kamu buat untuk mendeskripsikan objek tersebut, seolah-olah yang membaca kalimatmu itu sudah bisa membayangkan seperti apa objek yang kamu gambarkan. Itu dia. Makanya aku katakan tadi berbeda menggambar dengan menggambarkan. Kalau menggambar di situ ada objeknya, kamu hadirkan. Ya. Tetapi kalau mendeskripsikan atau menggambarkan, tidak ada objeknya di situ, tapi dari kalimat-kalimat yang kamu buat untuk menggambarkan objek tersebut, orang yang mendengarkan atau orang yang membaca kalimat-kalimat yang kamu buat tentang objek yang kamu gambarkan tersebut, seolah-olah dia bisa membayangkan, bisa menghadirkan objek tersebut dalam bayangannya, seolah-olah dia sudah pernah melihat seperti itu. Ya, contoh. Yuk buat di situ contoh. Harimau memiliki ukuran tubuh yang besar dan senang memangsa hewan lainnya di dalam hutan. Nah, ya. Harimau memiliki ukuran tubuh yang besar dan senang memangsa hewan lainnya di dalam hutan. Nah, memangsa berarti dia suka memakan hewan yang lainnya. Berarti kamu sudah bisa membayangkan, ya, seandainya pun tidak Ibu hadirkan di sini gambarnya, kamu sudah bisa membayangkan seperti apa hewan harimau itu. Berarti adalah seekor binatang buas, ya, memiliki ukuran tubuh yang besar. Jika ia bisa memangsa hewan yang lain di hutan, ya, kita mengetahui anak-anak Ibu pasti paham apa-apa saja itu yang termasuk hewan yang ada di hutan. Yang jelasnya tidak ada ikan di sana, ya kan? Nah, tetapi dia mampu, dia sanggup memangsa hewan yang ada di dalam hutan itu. Berarti kamu kan sudah bisa membayangkan betapa besarnya seekor harimau itu dan betapa ganasnya seekor harimau itu, sehingga dia bisa memangsa hewan yang lain yang sama-sama tinggal di hutan tersebut. Nah, itu kalimat deskriptif. Nah, jadi seperti itu bentuk-bentuk kalimat deskriptif atau kalimat yang berisi gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan tadi. Nah, temanmu juga bisa kamu buat salah satu contoh kalimat deskriptif. Ya. Itu dia. Misalnya sebagai contoh kamu buat di situ. Juandika adalah seorang anak yang sangat ganteng. Dia memiliki kulit putih, rambut cepat, hidung mancung, ya, bibir tipis, dan lain sebagainya. Walaupun misalnya, ya, si Novriantri belum pernah melihat si Juan, ya, tapi dari kalimat yang Ibu buat mengenai gambaran si Juan tadi, nah, si Novriantri sudah bisa membayangkan seperti apa itu si Juandika. Nah, itu dia. Baik. Yang berikut itu ada kalimat penilaian. Kalimat penilaian, ya, kalimat penilaian. Dalam teks tanggapan, ya, namanya memberikan tanggapan. Di awal ketika Ibu menjelaskan di awal pertemuan kita pertama mengenai teks tanggapan, di sana sudah Ibu jelaskan bahwa teks tanggapan itu adalah yang memberikan kritikan. Mengkritik itu bukan hanya mengatakan yang kurang-kurangnya saja, tetapi di sana ada penilaian, lalu nanti ada solusi yang ditawarkan, kan seperti itu. Nah, tentu dalam aspek kebahasannya ada kalimat penilaian, ya, karena teks tanggapan itu sendiri adalah teks yang memberikan tanggapan. Berarti kan tanggapan, memberikan tanggapan, berarti ada di sana penilaian baik buruknya, ya kan? Ketika mengkritik itu Ibu katakan dari awal, ya, tidak selamanya itu menjatuhkan. Banyak kritikan itu kritikan yang membangun apabila si pengkritik itu juga memberikan solusi, ya kan? Seperti itu. Nah, kalimat penilaian dalam teks tanggapan akan muncul kalimat-kalimat yang berisi penilaian.
baik berupa kritik maupun pujian. Ya, jadi ketika kita memberikan tanggapan itu kan ada kalimat penilaian. Bisa itu memberikan pujian, wah bagus sekali tulisanmu, wah bagus sekali cara belajarmu belakangan ini. Atau sebaliknya, ibu memberikan kritikan. Ya, Catherine misalnya, kenapa kamu belakangan ini malas belajar? Itu contoh ya, sebagai contoh. Walaupun ibu tahu Catherine itu masih tetap semangat dalam belajar walaupun belajar daring. Ibu apresiasi semua semangat anak kelas 9 ABC yang sampai saat ini masih tetap semangat. Bahkan semangatnya lebih semakin hari semakin bergelora, ibu perhatikan, untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu memberikan kritikan atau memberikan pujian. Ya. Misalnya buat hebat kamu ya Roger. Semakin hari semangat belajarmu itu semakin tinggi seperti itu, ya. Tingkat apresiasimu itu sangat bagus, ya, untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Yang katakan seperti itu. Nah, jadi kalimat penilaian itu tentu memberikan penilaian, baik itu berupa kritikan maupun pujian. Nah, pengertian penilaian itu sendiri merupakan kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria, baik buruk, benar, salah. Namanya kita memberikan penilaian. Ya. Kamu juga berhak memberikan penilaian sama ibu. Bukan hanya ibu yang berhak memberikan penilaian sama kamu, tetapi anak-anak ibu juga berhak memberikan penilaian. Seperti yang dikatakan dalam pembelajaran tatap muka, dulu waktu kita pembelajaran tatap muka sering ibu katakan seperti itu. Silahkan kamu memberikan penilaian, silahkan kamu memberikan kritikan terhadap ibu, ya. Karena ibu yakin sebuah kritikan itu, kalau kita mengambil sisi positifnya, itu akan bisa mengubah kita ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak ibu selalu ibu tekankan, ketika kamu diberikan kritikan, jangan selalu kamu anggap itu bersifat negatif. Karena dari kritikan itu kita bisa bangkit, kita bisa mengubah, kita bisa memperbaharui lah, ya, mana yang dikritik oleh teman-teman kita, ya. Oke. Jadi namanya kalimat penilaian, berarti di sana ada memberikan penilaian. Bisa itu berupa kritikan dan bisa juga berupa pujian. Nah, itu dia mengenai baik benarnya, baik buruknya, benar salahnya, seperti itu. Bisa nggak digunakan, bisa nggak dilanjutkan. Nah, sebagai contoh yang pertama ibu buat di situ. Obat herbal ini wajib dicurigai karena tidak memiliki izin dari Badan POM dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, itu berupa apa? Iya, kritikan. Tadi aku katakan penilaian itu bisa berupa kritikan dan juga bisa berupa penilaian. Kita perhatikan kalimat yang pertama, obat herbal ini wajib dicurigai karena tidak memiliki izin dari Badan POM dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, itu kritikan. Dicurigai karena belum ada labelnya, ya kan? Biasanya kan setiap ada obat itu kan baik itu yang herbal ataupun yang racikan dokter, ya, itu selalu harus ada label halalnya. Sudah lulus Badan POM enggak, ya kan? Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan, kan itu Badan POM, ya. Sama dengan jajanan-jajanan kamu juga kan selalu diperhatikan itu labelnya, ada enggak label halalnya, layak enggak dikonsumsi dari Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan, seperti itu. Nah, kalimat yang kedua ibu buat di sana, akuarium, aquaspace ini terlihat sangat indah di malam hari. Nah, sangat indah di malam hari. Berarti di situ kan memberikan pujian. Jadi seperti inilah contoh-contoh kalimat penilaian dalam teks tanggapan. Nah, itu dia. Jadi misalnya kalau kita memberikan kritikan, misalnya dalam pembelajaran daring ini pasti ada pro dan
kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, kan begitu. Tapi Ibu yakin semua anak-anak Ibu pasti setuju karena ini situasi yang membuat kayak seperti ini. Ya. Nah, jadi ini juga ada yang membuat berupa kritikan, ada juga yang memberikan pujian seperti itu. Ya. Mungkin ada yang membuat kritikannya, pembelajaran daring itu tidak bagus karena tidak langsung bertemu dengan gurunya di sekolah. Anak-anak jadi kurang semangat belajar atau malas mengerjakan tugas, ya. Atau ada juga memberikan penilaian berupa pujian. Pembelajaran daring itu sangat bagus untuk diteruskan, ya, karena orang tua lebih bisa mengawasi anak-anaknya belajar di rumah seperti itu. Itu hanya contoh. Seperti itulah anak-anak Ibu kalimat-kalimat penilaian dalam teks tanggapan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikut ada kata tugas. Kata tugas, ya, kata tugas. Nah, kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Sekali lagi, kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Artinya, kata tugas di sini harus kita hubungkan dengan kata lain, baru dia memiliki arti. Nah, kata tugas ini sendiri banyak juga jenisnya. Di sini belum Ibu paparkan sama dengan kalimat aktif tadi, ya, karena khusus nanti kita membahas juga jenis-jenis kata tugas. Dan sebenarnya kata tugas ini sudah Ibu singgung pada pembelajaran kita mengenai teks pidato pada semester pertama. Bab 2 kemarin sudah kita bahas ini pada materi teks pidato. Ya. Jadi kata tugas dia hanya memiliki arti gramatikal. Dalam artian, ya, kata itu harus dihubungkan dengan kata yang lain baru ada maknanya. Salah satu contohnya, aduh. Nah, ya. Nah, kata itu kan sering kita gunakan. Tetapi kalau tidak kita hubungkan, tidak kita gabungkan dengan kata yang lain, maka kata itu tidak ada artinya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kata yang lain, ya, maka itu akan memiliki arti. Misalnya, jorok sekali pakaianmu. Baru di situ memiliki arti. Tetapi kalau hanya Ibu katakan, maksud itu apa? Tetapi kalau Ibu katakan, jorok sekali pakaianmu, berarti kata di situ memiliki makna Ibu kurang senang melihat penampilanmu karena pakaianmu jorok, seperti itu. Itulah yang dikatakan bahwa kata tugas itu hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Tetapi kata itu akan memiliki makna nanti apabila kita hubungkan dengan kata yang lain. Paham anak-anak Ibu? Oke, baik. Nah, sekian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, tadi aspek kebahasaan teks tanggapan itu ada berapa? Yuk, sama-sama kita anak-anak Ibu menyimpulkan sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo. Tadi aspek kebahasaan itu ada berapa? Iya, ada 4. Ada 4 aspek kebahasannya. Baik, yang pertama apa? Iya, terdapat kalimat aktif. Ya, terdapat kalimat aktif. Di mana kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan secara aktif, ya kan? Kalimat yang subjeknya berperan secara aktif. Oke. Yang kedua, iya, ada kalimat deskriptif.
Deskriptif, di mana kalimat deskriptif adalah kalimat yang memberikan gambaran-gambaran dan penjelasan ya mengenai suatu hal, baik itu dari karakteristiknya, fisiknya maupun psikologisnya, ya kan, menggambarkan suatu objek, memberikan penjelasan-penjelasan, gambaran-gambaran terhadap suatu objek. Oke, yang ketiga ada kalimat penilaian, di mana kalimat penilaian ini adalah kalimat yang berisi penilaian-penilaian, baik itu yang berupa kritik maupun pujian dalam teks tanggapan. Oke, dan yang terakhir itu ada kata tugas, ya, di mana kata tugas ini adalah kata yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, tetapi kata ini nanti akan bermakna apabila dihubungkan dengan kata yang lain. Jadi kesimpulannya anak-anak ibu, ada 4 aspek kebahasaan dalam teks tanggapan. Ada kalimat aktif, ada kalimat deskriptif, ada kalimat penilaian, dan ada kata tugas. Baik, demikian penjelasan ibu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari penjelasan ibu ini bisa kamu tangkap, ya, bisa kamu maknai, bisa kamu serap, ya, dan bisa kamu pahami. Tetapi selalu ibu ingatkan, apabila kamu kurang memahami tentang apa yang ibu jelaskan pada pagi hari ini, kamu bisa bertanya lewat forum di Google Classroom kita, atau bisa juga bertanya secara langsung ke WA pribadi ibu. Apabila kamu tidak tahu nomor WA pribadi ibu, silahkan tanya kepada wali kelas masing-masing. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, ibu akan tetap memberikan pantun kepada anak-anak ibu. Semoga dari pantun ini, ya, kamu bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil nilai apa yang ada di dalam pantun ini. Pohon jati tumbuh berjajar, pandai berpantun orang Banjar. Jika kita malas belajar, cita-cita tak akan terkejar. Cahaya pagi terasa hangat. Sarapan pagi makan ketupat. Mengikuti belajar daring harus tetap semangat. Niscaya banyak ilmu yang kamu dapat. Ayo anak-anak ibu, tak bosan-bosannya juga ibu mengingatkan untuk memutus penularan COVID-19. Ayo, sama-sama kita yuk anak-anak ibu. Lindungi diri, lindungi sesama dari penularan virus corona atau COVID-19. Ya, semua harus memakai masker di mana saja, kapan saja. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa berdoa semoga COVID-19 segera berlalu, sehingga kita bisa bertemu secara langsung di sekolah. Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang lain merindukan kehadiran wajah-wajah anak-anak kami. Namun dimanapun kalian berada, kami tetap berdoa semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. I love you anak-anak ibu kelas 9. Terima kasih buat perhatiannya pagi hari ini.